sampai 32 ayat sama terjemahannya. Oh gitu ya. Nah, nanti Ana jelaskan setelah itu 33 sampai habis. Ya, ini sampai habis sesi kedua. Untuk baca dulu. Itu Ana lafadznya dulu kemudian terjemahannya. Iya, jadi baca selesai sampai 20 sampai 32, kemudian terjemahannya baru nanti Ana jelaskan tafsirannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ترى المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفيتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أثقالهم ولو نشاء لأريناكهم فلأرتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Bismillah. Dan orang-orang yang ayat 20 dan orang-orang yang beriman
beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hati ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apabila sekiranya kamu berpuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, membunuh wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keriduannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Atau apakah orang-orang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan sekiranya kamu menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepada Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari tanda bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat atau bahaya kepada Allah sedikit pun, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis kajian Al-Qur'an yang mulia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di majlis ilmu menjadikan kita dimudahkan untuk menempuh jalan-jalan kebaikan yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan di dalam mengamalkan isi Al-Qur'an. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Muhammad, surat yang ke-47, terdiri dari 38 ayat, dan surat ini adalah surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Surat yang mulia ini, surat Muhammad, disebut oleh sebagian ulama sebagai suratul qital, sebagai surat peperangan yang memang di dalamnya banyak membahas tentang perang, gambaran orang-orang ketika turun syariat untuk berperang,
itu banyak disebutkan di dalam surat yang mulia ini. Dan kita telah sampai pada ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzzilat surah. Ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman berkata, laula nuzzilat surah. Seandainya diturunkan kepada kami suatu surat muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Sebuah surat yang muhkam, artinya surat itu tidak dinasah, tidak dihapus hukumnya, dan di dalamnya itu terdapat perintah untuk berperang. Dari ayat yang mulia ini, potongan awal di surat Muhammad pada ayat yang ke-20, kita mengetahui bahwasannya ayat-ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat yang muhkamat, yang tegas, yang jelas, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang masih membutuhkan penjelasan. Ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang tegas maknanya, yang jelas maksudnya, dan ayat tersebut tidak dinasah oleh ayat-ayat yang lainnya. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang pernah kita pelajari. Ada ayat yang dihapus redaksinya tapi hukumnya masih berlaku. Ada ayat yang dihapus hukumnya tapi redaksinya masih ada. Dan ada pula ayat yang sudah dihapus lafaz dan juga hukumnya, yang sudah pernah kita pelajari. Ayat-ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang tidak masuk dalam kategori ayat-ayat yang dinasah, yang dihapus. Dan diantaranya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang peperangan. Maka orang-orang yang mengatakan seandainya kami diturunkan ayat tentang perang, yang ayat itu jelas maknanya, bukan ayat-ayat yang dinasah, maka tentunya kami akan melakukan perintah tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ra'aital ladzina fi qulubihim marad. Akan tapi ketika ayat itu sudah turun, di antara surat Muhammad ini, ketika ayat perintah perang telah turun, maka kalian akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang ada sifat kemunafikan, yang ada sifat nifak pada hatinya, maka yanzuruna ilaika nadharal maghsyyi alaihi minal maut. Mereka akan melihat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Jadi ketika turun ayat yang mulia ini, surat Muhammad ini, maka sebagian orang-orang munafikin itu takut karena mereka menganggap bahwasanya perang akan mendekatkan mereka dengan kematian. Padahal kematian di medan peperangan itu hanyalah salah satu sebab dari sekian sebab-sebab kematian. Ketika seorang telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak meninggal di medan peperangan, maka akan ada jalan lain yang menjadikan nyawanya melayang, artinya meninggal, dia akan meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya telah datang ajal kalian, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sedikit pun. Jadi peperangan tidak menjadikan seorang dekat dengan kematian, sebagaimana menghindari peperangan juga bisa tidak memanjangkan usia. Fa'aula lahum, padahal yang lebih baik bagi mereka adalah mereka itu ta'atun wa qaulun ma'ruf. Mereka itu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk perang, mereka taat. Wa qaulun ma'ruf, dan hendaknya mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ayat di surat Muhammad pada ayat yang ke-21 ini mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, apabila ada syariat di dalam agama Islam yang mulia, yang mungkin jiwa seseorang itu masih belum bisa menerimanya, masih berat untuk mengamalkannya,
maka ta'atun wa qaulun ma'ruf, maka hendaknya dia berusaha mentaati semampunya, wa qaulun ma'ruf, dan hendaknya dia ucapkan ucapan yang baik. Kita ambil contoh ya, misal saja ini ya, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Seandainya ada seorang muslimah yang dia tidak siap untuk menjalankan salah satu syariat, yaitu misalnya dengan berpoligami, misalnya begitu, maka karena berbagai pertimbangan dia tidak bisa mengamalkannya, itu diperbolehkan, tapi tetap jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang mencela syariat Islam yang mulia. Ta'atun wa qaulun ma'ruf, taati dan ucapkan ucapan-ucapan yang baik, itu lebih baik bagi kalian. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Ketika seorang masih belum bisa bersedekah, maka tidak boleh dia mencela orang-orang yang bersedekah. Ketika dia belum bisa mengamalkan syariat Islam ya, dengan memendekkan celananya misalnya, maka dia pun tidak boleh mencela orang-orang yang memendekkan celananya. Ketika dia belum bisa mengamalkan memanjangkan jenggotnya, dia tidak boleh mencela orang-orang yang memanjangkan jenggotnya. Ta'atun wa qaulun ma'ruf, hendaknya mereka taat dan mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Fa idza azamal amr, ketika perintah perang itu telah ditetapkan ya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali terjadi peperangan. Sejak tahun 2 Hijriah, perang Badar yang pertama kali, kemudian terus terjadi peperangan-peperangan yang sangat banyak. Ketika diumumkan sebuah peperangan, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya mereka itu membenarkan Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka niat ikhlas untuk berangkat di medan peperangan dan mereka bersungguh-sungguh ketika berperang, niscaya yang demikian itu lebih baik untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka. Jadi ketika datang sebuah syariat, terutama dalam konteks ayat yang mulia ini adalah peperangan, seorang menjalankannya dengan ikhlas, insya Allah maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika kalian berpaling, artinya kalian tidak mau menjalankan syariat Islam, kemudian kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, itu dengan melakukan kesyirikan, dengan melakukan kemaksiatan, dengan menumpahkan darah, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutuskan silaturahmi. Ayat yang ke-23 atau 22 di surat Muhammad ini menyebutkan tentang larangan seorang muslim dan muslimah memutuskan hubungan silaturahmi. Apa itu hubungan silaturahmi? Hubungan silaturahmi adalah hubungan seorang muslim dengan orang-orang yang ada hubungan darah dengannya, yang ada hubungan nasab dengan dia, yang ada hubungan kerabat dengannya, itu hubungan silaturahmi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah jika kalian berpaling dari syariat, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan kalian akan putuskan silaturahmi di antara kalian. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengannya. Sebagaimana orang yang menyambung hubungan silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyambung hubungan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu al-khalqa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Falamma faragha minhum, ketika Allah telah selesai menciptakan para makhluknya, qamatir rahim fa akhadat bihaqqir rahman, maka rahim, yaitu rahim itu, bangkitlah rahim ini dan ia berpegang dengan haqqir rahman. Haqq itu tempat sarung ya, jadi bahasa
kita mungkin pinggang begitu. Haqqir Rahman yaitu pinggang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang maha mulia, yang sesuai dengan keagungannya, yang tidak sama dengan pinggang para makhluknya. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rahim tadi setelah diciptakan, mah, berhentilah wahai Rahim. Qalat hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Ya Allah, ini adalah tempat memohon kepadamu dari orang-orang yang akan memutuskanku. Orang yang akan memutuskan hubungan denganku, maka disinilah tempat berhentinya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala taradaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Wahai Rahim, apakah engkau tidak ridha? Apakah engkau tidak bangga, tidak senang ketika aku akan menyambung orang yang menyambung hubungan denganmu, dan aku akan putuskan orang-orang yang memutuskan hubunganmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyambung orang-orang yang menyambung hubungan silaturahmi, dan Allah akan putuskan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Qalat bala wa rabbi, kata Rahim, tentu ya Allah. Qala fadhaki, maka itu adalah untukmu. Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian firman Allah jika kalian mau. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apakah jika kalian itu berpaling, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan putuskan hubungan silaturahmi kalian. Padahal Allah sudah menyatakan, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi, Allah akan putuskan hubungan dengannya, dan barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengan orang tersebut. Taib, sebelum kita bahas tentang silaturahmi ya, hadis yang mulai ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu contoh hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis apabila ditinjau dengan Al-Quran, maka terbagi menjadi 4 pembagian. Jadi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dilihat dengan ayat-ayat Al-Quran, maka terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama, ada hadis yang menjadi sababun nuzul, turunnya suatu surat atau turunnya suatu ayat. Jadi yang pertama, ada hadis yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau suatu surat. Ini yang pertama. Ada hadis yang masuk dalam kategori seperti ini. Dari mana tahunya bahwa hadis itu menjadi sababun nuzul, suatu ayat atau suatu surat? Maka akan ada qarinah, akan ada indikasi, akan ada penunjukan bahwa hadis itu menjadi sababun nuzul suatu surat atau suatu ayat. Di antara qarinah ya, di antara bentuk petunjuk bahwa hadis itu menjadi sababun nuzul suatu ayat, biasanya akan ada lafaz fa anzalallahu hadhil ayah. Allah turunkan ayat yang mulia ini. Fa nazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat yang mulia ini, dan yang semisal dengan itu. Ini merupakan indikasi, merupakan qarinah bahwa hadis tersebut menjadi apa? Sababun nuzul untuk turunnya sebuah ayat atau turunnya sebuah surat. Dan hadis-hadis yang dijadikan sebagai sababun nuzul haruslah hadis-hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah. Artinya hadis itu minimal berderajat hasan, atau kalau perlu hadisnya berderajat sahih. Sehingga dari sini banyaklah hadis-hadis yang dianggap sebagai sababun nuzul itu berguguran, karena yang pertama tidak ada qarinah, atau yang kedua ada qarinahnya tetapi hadis itu ternyata hadis yang lemah. Sehingga dari sini maka banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang tidak memiliki sababun nuzul. Taib, ini yang pertama ya. Jadi hadis menjadi sababun nuzul suatu surat atau suatu ayat.
Kemudian hadis yang tingkatan yang kedua atau pembagian yang kedua, hadis menjadi fadail atau menyebutkan fadilah dari suatu surat atau suatu ayat. Hadis menjelaskan fadilah dari suatu surat atau suatu ayat. Menyebutkan fadilahnya. Di antara contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa di dalam Al-Qur'an itu terdapat satu surat yang berisi 30 ayat. Barang siapa yang membaca surat tersebut, maka surat itu akan memintakan syafaat untuknya pada hari kiamat sampai syafaat itu benar-benar diberikan kepada pembacanya. Apakah surat itu? Surat itu adalah surat Al-Mulk. Surat awal di juz 29. Ini menunjukkan fadilah membaca surat Al-Mulk. Di antara contoh yang lainnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat tersebut. Dan banyak lagi ayat atau surat yang disebutkan fadilahnya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita berbeda pendapat tentang bolehkah menjadikan satu hadis yang dhaif sebagai fadailul a'mal, sebagai fadilah, sebagai keutamaan untuk sebuah amalan. Para ulama kita berbeda pendapat. Sebagian dari mereka menganggap bahwasannya diperbolehkan sebuah amalan itu dimotivasi, didukung, disupport dengan hadis-hadis yang lemah sebagai fadailnya, karena sekedar menyebutkan keutamaan. Tapi sebagian yang lainnya dan kami cenderung pendapat itu bahwa kita tetap tidak diperbolehkan untuk menjadikan sebuah hadis yang dhaif sebagai fadilah sebuah amalan, terutama amalan-amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi yang jelas ada hadis yang menjadi atau yang menjelaskan fadilah sebuah ayat atau surat. Baik, kemudian yang ketiga, ada hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ada hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ada hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di antara contohnya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, al-qaulu tsabit dalam ayat itu adalah ucapan syahadat la ilaha illallah. Allah akan berikan kekuatan bagi orang-orang yang beriman untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah kapan? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika di kehidupan dunia dan di kehidupan di akhiratnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang mulia ini? Ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah di dalam keimanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu idza su'ila fi qabrihi fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qaulullah ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim apabila dia berada di alam kuburnya, kemudian dia ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia menjawab, ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, dia jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah, Allah akan teguhkan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia ketika sakaratul maut, dan kehidupan di akhirat maksudnya di alam kuburnya. Kita jadi tahu tafsiran ayat itu setelah kita mendapatkan hadis yang menafsirkan ayat yang mulia tersebut. Baik, sudah berapa tadi? 3 ya.
ayat hadis sebagai yang pertama apa tadi? Sababun nuzul, yang kedua sebagai fadilah ayat atau surat, yang ketiga penafsir Al-Quran. Nah, yang keempat ini yang contoh pada surat Muhammad yang mulia ini. Ada hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis tersebut bukanlah sebagai fadail, bukanlah sebagai sababun nuzul, bukanlah penafsir Al-Quran, tapi hadis tersebut itu berkaitan dengan ayat yang mulia. Seperti ini misalnya, Abu Hurairah tidak sedang menafsirkan firman Allah, wa tuqatti'u arhamakum, tidak sedang menafsirkan ayat itu, tapi ingin menegaskan bahwa orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu tercela dalam agama Islam yang mulia ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan, apakah jika kalian berpaling dari agama Islam ini, kemudian kalian akan membuat kerusakan dan kalian akan memutuskan silaturahmi. Padahal memutuskan silaturahmi dijelaskan dalam hadis, Allah akan putuskan hubungan dengan orang tersebut. Jadi berkaitan ya, berkaitan supaya orang itu tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Taib, ada sesuatu yang salah kaprah mungkin begitu ya, yang diyakini di sebagian kaum muslimin ya, ketika dia berkunjung ya di rumah rekannya, di rumah temannya, itu dikatakan sebagai silaturahmi ya. Ya ini agak kurang tepat ya. Seperti itu namanya adalah ziarah ya, ziarah atau menyambung hubungan ukhuwah Islamiyah ya, hubungan persaudaraan sama kaum muslimin. Tapi itu bukan silaturahmi. Silaturahmi adalah antum mengunjungi paman, mengunjungi orang tua, mengunjungi saudara, mengunjungi orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan antum. Maka seorang muslim tidak boleh bermasalah dengan kerabatnya. Karena orang yang punya masalah dengan kerabatnya apapun ya, apapun alasannya, maka diancam dengan hadis yang mulia tadi. Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengannya. Semoga satu hadis dari Anas bin Malik ini bisa memotivasi kita untuk menyempatkan waktu menghubungi, mengunjungi orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan dia dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi. Jadi selain orang yang menyambung silaturahmi itu akan disambung hubungan oleh Allah, maka dia dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang mulia ini. Allah akan panjangkan usianya dan Allah akan lapangkan rizkinya. Para ulama-ulama syuruh ya, ulama-ulama pensyarah hadis, mereka menyebutkan ada dua tafsiran atau dua penjelasan tentang makna dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya. Sebagian dari mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan panjang usia dan lapangnya rizki ini hakiki. Jadi misalnya ada orang yang usianya itu harusnya cuma 50 tahun yang tertulis di catatan umriyahnya, catatan takdir seumur hidupnya 40 tahun misalnya begitu. Kemudian karena dia mengisi hari-harinya dengan menghubungi keluarganya ya, saudaranya, orang-orang yang ada hubungan kerabat dengannya, maka 50 tahun dijadikan oleh Allah bertambah 70, 80, bahkan mungkin 100 tahun. Demikian pula orang yang seharusnya rezekinya hanya 1 M misal saja, kemudian karena dia banyak mengunjungi keluarganya maka menjadi 2, 3, 4, 5 M. Intinya bertambahnya rizki dan bertambahnya usia dalam hadis yang mulia ini adalah hakiki. Ini pendapat yang pertama, secara hakiki. Ya memang nambah begitu. Tapi ada pendapat yang kedua dan kami cenderung pendapat ini, bahwa yang dimaksud dengan panjangnya usia dan lapangnya rizki adalah dalam sisi keberkahannya. Artinya usia dia tetap 50 tahun, tapi karena dia mengisi hari-harinya dengan silaturahmi, mengunjungi keluarganya, kerabatnya, maka usia 50 tahun itu
dia mendapatkan pahala seolah-olah seperti beramal 100 tahun. Artinya menunjukkan besarnya pahala silaturahmi. Jadi berkah begitu, mendapatkan pahala yang banyak. Demikian pula rizki, secara zahir mungkin rizkinya hanya 1 M, tapi ternyata di balik itu rizki yang 1 M itu berkah ya. Anaknya semua sehat ya, istrinya sehat, keluarganya semuanya baik-baik, sehingga tidak banyak uang yang dia keluarkan untuk berobat dan yang semisalnya. Jadi kembali lagi bahwa itu adalah secara maknawi. Ya, wallahu taala alam. Taib. Orang-orang yang biasa ya memutuskan hubungan silaturahmi, maka dampak dosa dari pemutusan silaturahmi itu akan dirasakan sejak dia hidup di dunia. Rata-rata ya dosa itu akan dirasakan efeknya itu nanti di akhirat secara kontan, secara penuh begitu. Tapi ada dosa-dosa yang sejak di dunia itu pelakunya sudah merasakan efeknya, pengaruhnya. Di antaranya adalah efek, dampak, implikasi dari memutuskan silaturahmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dambin ahra an yu'ajjilallahu tabaraka wa ta'ala uqubata li sahibihi fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahmi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya sejak di dunia selain siksaan yang sudah Allah siapkan untuk pelakunya di akhirat, illa minal baghi wa qati'atir rahmi, selain dari kezaliman dan memutuskan silaturahmi. Dan coba lihat ya, anak-anak yang durhaka, yang dia tidak taat kepada kedua orang tuanya, yang enggak akur dengan pamannya, yang enggak baik dengan saudaranya, itu kita lihat. Jadi hidupnya itu susah ya, enggak ada yang nolong ketika ada masalah dan sebagainya. Intinya pemutus silaturahmi itu dia akan merasakan dampak dari pemutusan tersebut sejak dia berada di dunia. Taib. Sebagai penutup di masalah silaturahmi ini, semoga satu hadis dari Jubair bin Mut'im ya. Jubair bin Mut'im ini salah seorang sahabat yang dia sudah tertarik dengan Islam hanya gara-gara mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur. Suatu ketika Jubair bin Mut'im ini datang dari Mekah ke Madinah pada tahun 2 Hijriah. Dia datang jauh-jauh dari Mekah ke Madinah untuk menebus tawanan perang Badar. Jadi Rasulullah menang dengan peperangan Badar dan Rasulullah tawarkan bagi yang ingin menebus tawanan, silakan datang ke Madinah. Nah, di antara yang datang waktu itu adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala. Waktu itu dia belum masuk Islam. Maka datanglah dia, sampailah Jubair bin Mut'im itu di waktu maghrib. Saat itu Rasulullah SAW sedang salat maghrib bersama para jamaahnya, bersama para sahabat, dan beliau membaca firman Allah di surat At-Tur yang menyebutkan tentang bagaimana mungkin dunia yang sempurna ini, yang berjalan demikian teratur ini, semuanya terjadi dengan kebetulan. Ayat demi ayat dibacakan dan didengar oleh Jubair bin Mut'im yang paham dengan bahasa Arab. Apa kata dia yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya? Dia mengatakan, kadal qalbi an yatira. Hampir-hampir aku terbang dengan ayat seperti itu. Artinya dia paham bahwasanya ayat ini adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang kata-katanya ketika diresapi, dipahami, menjadikan orang terbuka. Dan itu menjadi titik awal ya Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam. Meskipun dia enggak masuk Islam saat itu, tapi jauh setelah, beberapa waktu setelah kejadian di tahun 2 Hijriah tersebut. Taib, semoga hadis dari Jubair bin Mut'im ini menjadikan kita sangat berhati-hati ketika berinteraksi dengan orang tua, dengan keluarga, dengan orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Kata dia dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan, kata dia ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka silakan antum catat ya di salah satu faedah dari pelajaran kita atau dari kajian tafsir ini, tolong jangan putuskan hubungan silaturahmi. Apapun alasannya, apapun penyebabnya,
apapun motifnya. Mungkin beda pemahaman, mungkin beda pendapat, apalagi beda dalam urusan dunia. Itu bukan menjadi alasan seorang muslim dan muslimah memutuskan hubungan keluarga atau silaturahmi dengan keluarganya. Baik, kemudian kita masuk pada ayat yang ke-23 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina la'anahumullahu fasammahum wa a'ma absarahum." Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Artinya mereka tuli dari mendengar kebenaran dan penglihatan mereka buta dari melihat jalannya petunjuk. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahmi ya, melakukan kerusakan itu mereka yang tuli dan buta. Tuli hatinya, buta mata hatinya. Padahal ayatnya sangat jelas, hadis-hadisnya sangat banyak, tapi tetap saja memutuskan hubungan kekerabatan. Wal iyadu billah. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-24, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an? Apakah mereka tidak menyempatkan waktu untuk tadabbur Al-Qur'an, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hati mereka sudah terkunci sehingga tidak tertarik lagi mendengarkan nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditembus dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sehingga itu tidak menjadikan dia meluangkan waktu untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim ya membaca, mentelaah ayat-ayat Al-Qur'an, maka seharusnya hati itu menjadi hidup. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antara dalam surat Qaf, Allah berfirman, "Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an bagi orang-orang yang takut dengan ancamanku. Orang yang masih memiliki iman, yang hatinya masih memiliki secercah cahaya saja, ketika dia mendengarkan ayat-ayat yang mulia, maka hatinya akan menjadi hidup. Sehingga tidak bisa seorang itu hatinya hidup kecuali dia pernah tersentuh, terkena sinar dari cahaya Al-Quranul Karim yang mulia. Maka semoga ayat yang mulia ini menjadi motivasi untuk kita untuk meluangkan waktu, duduk sejenak, kita baca, kita telaah, kita dengarkan bagaimana tafsiran dari ayat Al-Quran yang mulia. Kita masih ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup di tengah-tengah jaziratil Arab, yang waktu itu adalah kondisinya ummi, tidak bisa baca tulis ya, kondisinya kemudian tanahnya kering ya, padang pasir. Mereka sering perang sektarian antar suku. Aus dan Khazraj 350 tahun berperang tidak pernah akur. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat demi ayat yang mulia, diajarkan kepada mereka. Aus dan Khazraj itu berteman, bahkan seolah-olah menjadi saudara. Mereka bersatu, akhirnya menjadi imperium besar, menjadi sebuah poros besar dunia, yaitu peradaban Islam di kota Madinah. Yang menarik para ikhwah, coba antum bayangkan bagaimana kiranya mendidik sebuah masyarakat, komunitas yang secara sumber daya alam itu kering, secara intelektual juga mungkin tidak terlalu tinggi, tapi mereka berhasil menjadi poros besar dunia. Maka jawabannya karena mereka meluangkan waktu untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Barang siapa yang ingin bangkit dari keterpurukannya, yang ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, maka dia harus belajar Al-Quran yang mulia. Dan ingat, Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu sudah terkunci hatinya sehingga tidak tertarik, tidak termotivasi, tidak terdorong untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Taib, hati manusia itu seolah-olah itu adalah pintu ya, adalah pintu masuknya hidayah hati itu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan 3 perangkat yang utama.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'ah. Kalian tidak mengetahui apapun. Kalian tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalian tidak tahu perjanjian ketika di alam ruh. Dan kalian juga tidak tahu mana yang bermanfaat untuk kalian. Mungkin anak-anak bisa nyari tempat yang tepat ya untuk berlibur begitu. Mungkin bisa di depan, kayaknya lebih luas insya Allah di depan, sehingga tidak bentrok suaranya begitu ya. Taib, barakallahu fikum. Ya, kembali ke tadi ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Dan kami berikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, penglihatan, dan juga hati, Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, bila mengatakan khassa hatainil ibadataini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan 3 perangkat tadi li syarafiha wa fadliha, untuk memuliakan dan untuk mengutamakan 3 perangkat tersebut, dan li annaha miftahun li kulli ilmin, karena 3 perangkat tersebut adalah miftah, adalah kunci untuk masuknya ilmu. Fala wasala li 'abdin ilmun illa min ahadin min abwabi tsalatsa, tidak akan masuk ilmu itu kecuali melalui pendengaran, penglihatan, ataupun melalui hati. Sehingga hati ini seolah-olah ada pintunya. Ketika pintu itu sudah tergembok, terkunci, maka siapapun yang ingin masuk, termasuk ayat-ayat Al-Quran, maka dia tidak akan mampu untuk menembusnya. Maka sebelumnya, naudzubillah min dzalik, hati terkunci, maka hendaknya dia biasakan untuk masukkan ayat-ayat Al-Quran sehingga hatinya menjadi hidup, sehingga dia menjadi orang-orang yang berada di atas petunjuk ya. Dan Al-Quran ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu akan menghidupkan hati yang mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang akan menghidupkan bumi. Jadi bumi yang kering kerontang itu bisa hidup hanya dengan siraman hujan. Hati yang mati itu akan menjadi hidup. Dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan aktivitasnya ketika tersirami dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Semoga ayat yang mulia ini menjadikan kita senantiasa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita untuk duduk di majelis tafsir Al-Quran yang mulia. Mungkin satu motivasi sedikit ya untuk kita semuanya. Kalaulah kita di zaman yang modern seperti sekarang ini disibukkan dengan urusan pekerjaan ya, urusan kesibukan dan keluarga, maka coba kita tengok Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka juga manusia, mereka juga bekerja, mereka punya keluarga, bahkan mereka menyisipkan uang mereka untuk jihad, untuk berperang. Bahkan perperangan itu nggak cuma 1-2 hari, kadang sebulan, 3 bulan, 10 bulan, 6 bulan. Itu nggak kerja loh mereka, tapi mereka masih sempat untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ingat bahwa rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki tidak akan pernah berpindah ke yang lainnya. Seorang yang bermalas-malasan tidak mengurangi rizkinya, dan giatnya bekerja tidak akan menambah rizkinya. Kita harus yakin sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innan nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha." Kata Nabi, satu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia sampai dia mengambil semua lumbung-lumbung rizkinya, wa in abta'a anha, meskipun rizki itu terlambat datangnya. Jadi jangan sampai kesibukan kita dari mencari nafkah dan yang lainnya menjadikan kita lupa kewajiban kita untuk mempelajari agama Islam yang mulia. Taib. Kemudian pada ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ketika hati orang itu sudah tertutup ya, sudah terkunci, kalau istilahnya Ibnul Qayyim itu hati yang mayyit, yang sudah mati, maka dia akan terseret di lembah yang sangat rendah, yaitu dia akan keluar dari agama Islam yang mulia. Dia akan murtad dari agama Islam yang mulia, wal iyadzu billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina irtaddu ala adbarihim, orang-orang yang murtad kembali kepada kekufuran, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk, sudah jelas ayatnya, sudah jelas dalilnya, hadis-hadisnya, tapi mereka keluar dari agama Islam yang mulia. Apa penyebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu sawwala lahum, syaitan telah memperdaya mereka, telah membuat angan-angan yang kosong kepada mereka dengan keluar dari agama Islam ya. Akan bayangan mereka ini akan mudah mencari uang karena nggak kenal lagi halal haram. Dengan keluar dari agama Islam maka akan panjang usianya dan seterusnya, sehingga akhirnya sampai berhasil mengeluarkan orang ini dari agama Islam, wal iyadu billah, wa amla lahum, dan setan telah memanjangkan angan-angan mereka. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang yang benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan mematuhi kalian dalam beberapa urusan, yaitu dengan tidak memerangi kalian, dan kami juga akan menghasut, memprovokasi orang-orang Islam agar tidak memerangi kalian. Ini salah satu gambaran ya, bahwa ada penyusup ya, ada orang-orang yang berada di seolah-olah dalam satu kubu kaum muslimin, akan tapi dia justru memprovokasi agar kaum muslimin ini tidak bisa menjalankan aktivitas mereka. Taib, wallahu ya'lamu israrahum, padahal Allah tahu apa yang mereka rahasiakan. Allah tahu keinginan buruk mereka yang mereka hanya berpura-pura ya di hadapan kaum muslimin, padahal mereka ini sebenarnya telah murtad dari agama Islam. Apa yang akan didapatkan bagi orang yang murtad ya, wal iyadzu billah, dari agama Islam karena hatinya telah tertutup, dia telah terkunci ya, tidak tidak tertarik lagi dengan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan mereka, yaitu orang-orang yang murtad dari agama Islam, ketika sakaratul maut itu mendatangi mereka. Mungkin ketika masih segar, masih sehat itu mereka demikian rupa, artinya mereka mungkin kaya, tinggi kedudukannya, tapi lihat ketika sudah akan meninggal dunia, kata Allah, tawafathumul malaikah, malaikat akan mewafatkan, akan mencabut nyawanya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat akan mencakar dengan cakar besinya untuk menarik ruhnya itu dari wajah dan dubur mereka. Wujuhahum wa adbarahum, wajah dan dubur-dubur mereka ditarik. Kenapa kok ditarik seperti ini? Karena ruh itu nggak mau keluar. Jadi ruh itu nggak mau keluar, pisah dari jasadnya, kemudian akhirnya dipaksa oleh malaikat sehingga akhirnya ruhnya robek ya, bahkan berbau busuk ya, karena robekan tersebut, dan dipaksa untuk keluar. Karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika ruh orang-orang yang buruk itu keluar, maka dikatakan ukhruji ya ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai jiwa yang buruk yang berada di dalam tubuh yang buruk, karena sudah menanti bagimu hamim wa ghasak, sudah menanti bagimu itu siksaan di neraka berupa hamim, air yang sangat panas, dan ghasak, yaitu nanah para penghuni neraka yang sangat busuk baunya, wal iyadu billah. Jadi mereka akan merasakan akibatnya ketika hari mereka
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka ini mengikuti perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti jalan-jalan kekufuran, mereka melakukan kemaksiatan, dan mereka justru membenci hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Ya, karena mereka itu benci dengan iman, dengan tauhid, dengan ketaatan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah batalkan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Ayat yang mulia ini di surat Muhammad pada ayat yang ke-28 mengingatkan kepada kita adanya kufur karena benci dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar di dalam akidah itu ada 3. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah kufur, dan yang ketiga adalah nifak. Ini dosa besar dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Syirik, kufur, dan nifak. Syirik itu terbagi 2. Ada syirik yang akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan ada syirik yang asghar, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik yang akbar itu ada 4. Wah, jadi dicabang-cabang gitu ya. Dosa besar dalam akidah tadi ada berapa? Ada 3. Syirik, kufur, nifak. Syirik terbagi 2. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, syirik akbar itu ada 4. Ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah syirkun niyah, syirik di dalam tujuan. Maksudnya, ya, syirkun niyah, syirik dalam tujuan. Maksudnya adalah seorang yang melakukan amalan ibadah, tapi tujuannya itu dunia. Ini syirik. Misalnya dia membaca Al-Quran, tapi niatnya karena ingin mendapatkan dunia, maka ini kesyirikan. Ketika dia sholat, dia puasa, ini amalan ibadah. Ketika tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka ini adalah kesyirikan. Maka tidak boleh ya, amalan ibadah itu diniatkan untuk mencari dunia. Adapun kalau antum bekerja niat cari harta boleh ya, memang kita bekerja, artinya dalam konteks duniawi. Tapi kalau ibadah tidak boleh, ibadah tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian yang kedua adalah syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan adalah mentaati selain Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah syirik atau syirkud dakwah, syirik di dalam doa. Syirik dalam doa, yaitu seorang itu berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada malaikat ya, kepada yang lainnya, maka itu adalah syirik dalam doa. Kemudian yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Syirik dalam kecintaan. Tadi ada 4 ya. Apa tadi yang pertama? Syirkun niyah, syirik dalam tujuan. Yang kedua, syirik dalam ketaatan, syirkut ta'ah. Kemudian syirik dakwah dalam doa, dan yang keempat syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Nah, mahabbah ini dibagi 3. Yang pertama adalah mahabbah tabi'iyah mubahah, kecintaan yang boleh, yaitu seorang bapak mencintai anaknya, suami mencintai istrinya, murid mencintai gurunya. Ini boleh. Ini namanya tabi'iyah mubahah, kecintaan yang secara tabiat. Ada kecintaan yang sifatnya itu adalah kesyirikan ya, yaitu seorang itu mencintai yang selain Allah. Yang kedua mahabbah wajibah ya. Yang kedua mahabbah wajibah, yaitu kecintaan seorang muslim dan muslimah kepada Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi kita harus memaksa diri kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh benci dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah mahabbah syirkiyah, yaitu kecintaan yang syirik. Seorang mencintai selain Allah, tapi di dalamnya ada unsur ketundukan dan pengagungan, dan kecintaan tersebut menyamai derajat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, makanya tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian menjadi pembahasan kita, atau sebelum ke pembahasan kufur ya, nifak terbagi dua, ada nifak i'tiqad dan nifak amali. Nifak i'tiqad dan nifak amali. Nifak i'tiqad itu yang mengeluarkan dari Islam, sedangkan nifak amali yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, yang jadi pembahasan kita dalam ayat yang ke-28 ini adalah kufur. Kufur terbagi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar mengeluarkan dari Islam, dan kufur asghar itu tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kufur akbar itu ada 7. Kufur akbar ada 7. Salah satunya adalah kufur karena benci dengan agama Allah. Jadi seorang yang benci dengan agama Islam, maka secara i'tiqad, secara keyakinan, dia telah kena penyakit kufur yang akbar, kufur yang besar, wal iyadu billah. Taib. Kemudian diteruskan pada ayat yang ke-29, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang-orang munafik, mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan kedengkian mereka. Jadi orang-orang munafik itu menyangka bahwa mereka dengan kamuflasenya, dengan tipu dayanya itu tidak diketahui bahwasanya mereka ini adalah orang yang munafik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu, dan Allah akan menampakkan apa isi hati mereka. Walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum. Jika kami kehendaki, niscaya kami akan menunjukkan kepada mereka, kepadamu, kami akan menunjukkan mereka kepadamu, sehingga engkau benar-benar dapat mengenali siapa mereka. Kalian akan tahu, ini loh orang-orang munafik, ini loh orang-orang yang menyatakan dia mendukung agama Islam, tapi ternyata sebaliknya. Maka Allah akan buka mereka dari mana? Fi lahnil qaul, dari kiasan perkataan-perkataan mereka. Jadi orang-orang munafik itu, karena nifak itu kan dalam hati ya, tidak kelihatan, sebenarnya bisa dideteksi kata Allah, bisa dilihat, bisa tahu dari mana? Fi lahnil qaul, dari kiasan ucapan-ucapan mereka. Para ulama-ulama tafsir menyebutkan apa yang dimaksud dengan ucapan kiasan dari ucapan mereka, yang itu menunjukkan bahwa ini orang munafik. Orang ini terjangkit penyakit nifak, terkena virus nifak, yaitu disebutkan oleh para ulama, yaitu mereka akan menampakkan terucap dari mulut mereka penghinaan terhadap urusan kaum muslimin. Jadi ketika yang dibahas itu Islam, kaum muslimin, maka yang keluar dari lisannya itu adalah penghinaan, perendahan, tidak mengagungkan Islam dan kaum muslimin. Maka itu salah satu indikasi orang tersebut terjangkit penyakit nifak. Kata Allah, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kalian bisa mendeteksi mereka, orang-orang munafik itu, dari kiasan mereka. Itu mereka akan terlontar akan keceplosan perkataan-perkataan yang menghina urusan kaum muslimin. Mereka akan merendahkan kaum muslimin, merendahkan Islam. Maka itu diantara bentuk bukti diantara kemunafikan mereka. Wal iyadu billah. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah mengetahui segala perbuatan kalian, akan memberikan balasan kepada kalian dari kebaikan dan perbuatan kalian yang lainnya. Taib. Yang perlu kita tahu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tadi kan nifak itu terbagi dua ya. Ada nifak yang i'tiqad, ada nifak yang amaliyah. Nifak i'tiqad yang mengeluarkan dari agama Islam, sedangkan yang amal itu yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah, nifak yang i'tiqad itu tidak akan bergabung
tidak akan berada di hati orang yang punya iman. Tapi nifak amali itu masih mungkin terjangkit pada orang-orang yang memiliki keimanan. Artinya begini, kalau orang itu hatinya itu punya iman, kemudian dia punya penyakit nifak, dan nifaknya masuk pada stadium nifak yang i'tiqad, yang level berat itu, maka imannya itu tergerus, dah kalah. Jadi secara syariat, secara hukum, di mata Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak memiliki iman, wal iyadzubillah. Ini yang nifak i'tiqad. Tidak akan pernah berkumpul antara nifak i'tiqad dengan keimanan. Kalau ada nifak i'tiqad maka imannya pasti kalah. Kalau ada iman, nifak i'tiqad nggak boleh masuk. Itu yang i'tiqad. Nah, yang jadi masalah adalah nifak amali. Terkadang di dalam diri seorang muslim dan muslimah itu terkena nifak amali. Apa itu nifak amali? Nifak amali adalah perbuatan-perbuatan yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sebagai perbuatan nifak. Di antaranya berkata dusta, dipercaya khianat. Kemudian apa lagi itu? Kalau dia bertengkar ya sangat buruk sekali, dia tidak mau memaafkan. Kemudian di antaranya lagi kalau dia berjanji mengingkari. Itu ada nas-nas dalil yang menyebutkan sifat munafik. Tapi nifak ini adalah nifak amali. Artinya kalau seorang sudah merasa ya kayaknya kita atau anak ini tidak atau banyak ya terjerumus dalam hal yang disebutkan auzubillah dalam hadis-hadis itu, maka harus introspeksi. Kita harus mengurangi kebohongan sedikit demi sedikit sampai menjadi orang-orang yang benar-benar jujur dalam ucapan, dalam perbuatan. Kalaulah dia sering ya ingkar janji, maka berusaha untuk tidak ingkar janji, minimal tidak banyak berjanji. Kalau dia sering melalaikan amanah, maka dia harus berusaha menjalankan amanah. Karena orang yang khianat itu diantara ciri munafik. Jadi pelan-pelan dia harus introspeksi, hati-hati, jangan sampai terjangkit virus nifak ini. Apa kata salah seorang tabi'in ya, Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in, dan dia banyak bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat kibar. Di antaranya ada Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian Aisyah radhiyallahu taala, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Ibnu Abi Mulaikah, dia katakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma hum minkum yaqulu imanu ala imani Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'in, dia katakan aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat-sahabat Nabi yang senior, dan aku tidak pernah menemukan mereka, aku dapati mereka adalah orang-orang yang sangat takut terjangkit penyakit nifak. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mengatakan iman kami sudah sederajat, setingkat, sekaliber dengan imannya Jibril. Mungkin seorang udah banyak mengingkari janji, atau mungkin dia banyak berkhianat dan seterusnya, maka pelan-pelan dia perbaiki dirinya. Karena orang-orang yang nifak, maka dia diancam dengan ayat-ayat yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian yang berikutnya pada ayat yang ke-31 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian. Kami akan memberikan ujian kepada kalian hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sampai kami tahu, sampai kami melihat orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Wallahu walanablu akhbarakum, dan kami akan menguji keadaan kalian. Ayat yang mulia ini, ayat yang ke-31 di surat Muhammad, menyebutkan bahwasanya manusia tidak bisa lepas dari ujian. Manusia akan diuji dengan musibah, dengan berkurangnya harta, dengan kematian, dengan minimnya makanan dan yang lainnya. Maka tidak ada seorang pun manusia yang lepas dari yang namanya ujian. Bahkan kekayaan
kejayaan, kemuliaan itu bagian dari ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyarri wal khairi." Kami akan menguji kalian dengan syar, dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang beriman harus sadar bahwasanya hidup dunia ini adalah bagian dari ujian. Tayyib. Dalam konteks ayat yang mulia ini, Allah akan menguji orang-orang yang beriman hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami melihat ada orang-orang yang berjihad, berperang, dan orang-orang yang bersabar, dan kami akan menguji keadaan kalian. Taib. Ayat ini menarik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kita tahu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu segala sesuatu sejak zaman azali. Allah tahu kapan daun itu gugur, kapan biji-bijian itu tumbuh, apalagi manusia yang kena beban syariat. Tentunya Allah lebih tahu. Kita kan sepakat ya, seperti ini ya. Bahkan kata Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Allah telah menuliskan takdir segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah tahu semuanya. Termasuk yang Allah tahu adalah bahwa akan ada orang yang ditakdirkan untuk berperang. Kemudian dia berperang, kemudian dia gugur menjadi seorang syuhada. Sepakat nggak kita? Allah tahu kan? Tapi kenapa ayat ini mengatakan walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ya, silakan mungkin anak-anak ya. Ya, anak-anak kalau ingin ikut kajian, ya silakan. Kalau bermain mungkin bisa di ujung belakang, sepertinya ada teman-teman yang banyak di sana. Taib, ketika bisa dipahami ya. Jadi kan kita paham, kita yakin bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Allah tahu semuanya, siapa yang akan berperang, siapa yang akan meninggal, dan seterusnya. Tapi mengapa ayat ini berbunyi walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin? Kami akan uji kalian wahai kaum muslimin, dan kami akan melihat siapa di antara kalian yang berjihad dan dia bersabar dalam peperangan. Maka dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa yang dimaksud dengan ilmu Allah mengetahui dalam ayat itu maksudnya adalah kapan orang tersebut mendapatkan pahala. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya dalam Al-Jami' li Ahkamil Qurannya, bila mengatakan hadzal ilmu huwa ilmul ladzi yaqa'u bihil jazaa li'annahu innama yujazihim bi'a'malihim la bi'ilmihil qadimi alaihim. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ilmu yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah pengetahuan kejadian yang menjadikan seorang hamba mendapatkan balasan pahala ataukah dosa. Karena sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa hanyalah dengan amalan-amalan mereka, bukan dengan ilmu yang dahulu atas mereka. Supaya lebih paham ya, supaya lebih paham begini. Bukankah kita tahu ya bahwasanya duduknya kita sekarang, amalan yang kita lakukan, bahkan surga dan neraka itu sudah ditentukan untuk kita semuanya. Sepakat nggak antum? Sepakat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa qad kataballahu maq'adahu fin nari aw maq'adahu fil jannah." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah sudah tuliskan tempat duduknya di surga ataukah di neraka. Sepakat kita, semua sudah ditulis bahwa fulan akan melakukan ini, akan melakukan itu, berujung dengan surga ataukah neraka. Demikian pula amalan manusia. Allah sudah tentukan bahwasanya fulan akan berjihad, fulan akan berinfak dan seterusnya. Maka ketika ditentukan di dalam kitab takdir ya, dalam kitab takdir ketika ditentukan itu, fulan yang ditentukan sudah dapat pahala atau belum? Bisa dipahami apa enggak ini? Allah tentukan nih, misalnya fulan si A, maka dia akan berperang dengan perang ini, misalnya begitu.
Dengan perangnya itu dia gugur menjadi syahid. Dengan syahidnya dia mendapatkan keutamaan menjadi seorang mujahidin dengan 7 syafaatnya, misalnya begitu. Pertanyaannya adalah ketika masih dalam penentuan takdir, iya, nanti dia akan jalan seperti takdirnya. Tapi ketika ditentukan dia dapat pahala atau belum? Ditulis pahala atau belum oleh malaikat pencatat kebaikan dan keburukan? Belum. Kapan dia dapatnya? Ketika dia berperang, ketika dia terbunuh, ketika dia bersabar, saat itulah dia mendapatkan pahala. Dan ini sudah seperti yang Allah sudah rencanakan di Lauhul Mahfuznya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang menjadikan seorang mendapatkan pahala persis seperti yang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Itu maksudnya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi Syekh Abdurrahman ini punya kitab yang sangat bagus ya dalam kaidah tafsir Al-Quran, yang beliau berjudul Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah Bitafsiril Quran. Kaidah Al-Quran ya, intinya kaidah Al-Quran begitu kitabnya. Di kaidah yang ke-48. Jadi ada kaidah dalam memahami Al-Quran yang mulia. Beliau mengatakan di kaidah yang ke-48, mata allaqallahu ilmahu bil umuri ba'da wujudiha kanal muradu bidzalikal ilma alladhi yatarattabu alaihil jaza'u. Dan ini Masya Allah sebuah faedah yang sangat besar bagi orang yang sedang juhud mempelajari Al-Quran yang mulia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu mengaitkan pengetahuannya, ilmunya dengan sesuatu urusan ba'da wujudiha, setelah terwujudnya urusan tersebut, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum, Allah akan uji kalian sampai Allah lihat, Allah tahu siapa yang akan menjadi mujahid dan siapa yang akan bersabar. Kan setelah terwujudnya hal itu, apa kata Syekh Sa'di? Kanal muradu bidzalikal ilma alladhi yatarattabu alaihil jaza'. Maka ilmu yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan pahala. Jadi artinya Allah tahu kapan orang ini akan berjihad, apa sebabnya dia jihad, bahkan kapan mendapatkan pahala jihad. Tapi orang ini tidak akan pernah mendapatkan pahala jihad kapan? Kecuali setelah dia berangkat jihad, berperang, bahkan mungkin meninggal di medan perangan. Nah, ilmu itu maksudnya ini. Ilmu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan pahala. Taib, yang terakhir di sesi yang pertama, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a fayuhbitu a'malakum wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala serta memusuhi rasulnya setelah jelas petunjuk bagi mereka, maka mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan segala amalan mereka. Jadi orang-orang yang kafir dengan berbagai makarnya, mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah dan agama Islam. Allah akan menolong agama Islam yang mulia ini, justru amalan mereka terhapus ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka semuanya ke dalam neraka. Taib, tafadhol di ayat berikutnya. Ayat 33 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yadhirakum a'malakum. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Yas'alkumuha fayuhbikum
يدخلوا ويهيئ أقوالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menanamkan kedengkianmu. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang mikir dan barang siapa pikir, maka sesungguhnya dia pikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Pada ayat yang ke-33 ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang dihapuskan amalan mereka karena kekufurannya, karena kebenciannya kepada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman agar menjaga amalan kita, jangan sampai membatalkan amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Sebagaimana sudah kita ketahui para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setiap ayat yang diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu maka akan memiliki dua fungsi ya. Yang pertama menunjukkan bahwasannya ayat itu adalah ayat madaniyah, dan yang kedua bahwa setelah kalimat itu, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, pasti akan ada kebaikan yang kita sebagai seorang muslim diperintahkan atau kita ditunjukkan keburukan untuk ditinggalkan. Sebagaimana perkataan yang sangat masyhur dari sahabat pakar tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah. Dia pernah mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang firman itu diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, seperti ayat sedang kita baca ini. Allah panggil kita orang-orang yang beriman, fa'ar'aha sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu. Kenapa? Fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Karena setelah itu pasti akan ada kebaikan yang kalian diperintahkan, atau kalau tidak pasti akan ada keburukan yang kalian dilarang. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita agar mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setelah Allah menyebutkan orang-orang yang murtad akan demikian cara kematiannya, ditarik oleh malaikat dengan cakar-cakar besi, orang-orang yang kafir dibatalkan amalannya, dan seterusnya, maka Allah panggil kita atiullaha wa atiur rasul. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah
Rasulullah. Masya Allah. Iya, mungkin minta tolong ya Bu. Iya, mungkin putranya ya. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Iya, biar suaranya nggak bentrok gitu ya, biar nggak bentrok. Taib, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di dalam Al-Quran yang 30 juz itu ada ayat yang Allah turunkan itu bersama dengan penyertanya. Jadi ada ayat yang turun itu yang diikuti dengan penyertanya, dan tidak akan sah satu dari dua itu kecuali bersama dengan yang lainnya. Ada tiga ayat, ada tiga hal dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah beserta penyertanya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, thalathu ayatin nuzzilat makrunatan bi thalathin. Kata Abdullah bin Abbas, ada tiga ayat yang Allah turunkan beserta penyertanya. La tuqbalu minha wahidatun bi ghairi qarinatiha. Dan tidak akan diterima ya salah satu dari keduanya kecuali bersama dengan yang lainnya. Ini hati-hati ini. Jadi ada tiga ayat dalam Al-Quran yang itu Allah selalu menggandengkan. Nah, tidak akan diterima salah satu dari keduanya kecuali dua-dua itu jalankan semuanya begitu. Apa tiga ayat itu? Dan kita tahu ya, Abdullah bin Abbas ini sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif. Jadi luar biasa keilmuan tafsirnya, sehingga bisa mendeteksi dalam Al-Quran ada tiga ayat yang turun bersama penyertanya, yang tidak bisa dipilih salah satu kecuali dari satu paket, harus diamalkan dua-duanya. Kata Abdullah bin Abbas, ai ihdahuma, ya salah satunya adalah qaulullahi ta'ala atiullaha wa atiur rasul. Yang pertama adalah firman Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Faman ata Allah walam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi dia tidak taat dengan Rasulullah, maka Allah tidak akan menerima ketaatannya. Dia harus tunduk dengan Al-Quran dan dia harus taat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa hanya beriman dengan Quran tapi nggak percaya dengan hadis, tidak akan diterima. Allah tidak akan terima ketaatan dia, karena itu satu paket, taat Allah dan taat Rasulnya. Ini yang pertama. Atsaniyah, kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, qaulullahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang salat tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka Allah tidak akan terima salatnya. Makanya sering atau pernah kita katakan ya, kalau ada seorang muslim dan muslimah tidak bisa menghitung faraid, warisan mungkin masih uzur. Tapi yang jadi masalah kalau ada seorang muslim dan muslimah tidak paham bagaimana cara menghitung zakat. Karena zakat adalah rukun dalam agama Islam yang mulia. Zakat mal itu rukun. Kalau dia tidak bisa ngitung, nggak tahu apa itu zakat, bagaimana cara mengeluarkannya, ini masalah. Karena kata Abdullah bin Abbas, barang siapa yang salat walam yuzakki fala lam yuqbal minhu. Barang siapa yang salat tapi dia tidak keluarkan zakat malnya, maka Allah tidak akan terima salatnya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu qaulullahi ta'ala, yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang hanya bersyukur kepada Allah tapi tidak terima kasih dengan orang tuanya, maka kesyukurannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Masya Allah mengingatkan ya, tadi kita sudah disebutkan hadis-hadis dan ayat-ayat tentang silaturahim. Sekarang kita diingatkan bahwa kita sebagai seorang anak harus berbakti ke orang tua. Kita buktikan kesyukuran kita kepada kedua orang tua kita, agar kesyukuran kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita setelah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, memerintahkan kita wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian.
Yang dimaksud dengan membatalkan amalan itu terbagi menjadi dua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah membatalkan amalan ketika amalan itu sedang dilakukan, maka ini tidak boleh. Sebagaimana Allah firmankan tadi, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Baik, sebelum kita sebutkan contoh-contoh pembatalan amal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, kita bawakan dulu perkataan yang sangat indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau adalah seorang ulama yang wafat tahun 1376 Hijriah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, yastadillul fuqaha'u bihadhil ayah ala tahrimi qat'il fardi wa karahati qat'in nafli min ghairi mujibin lidzalik. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, para ulama-ulama fikih mereka berdalil dengan surat Muhammad pada ayat yang ke-33 ini bahwa diharamkan memutuskan amalan yang fardu dan dimakruhkan memutuskan amalan sunnah tanpa sebab yang mewajibkan bolehnya memutuskan amalan tersebut. Ini tercela. Kalau itu amalan fardu itu haram, kalau itu amalan sunnah hukumnya makruh, kata para ulama-ulama fuqaha. Fa idza wa idza kana Allahu qad naha an ibtalil a'mal. Jika Allah Subhanahu wa taala telah melarang pembatalan amalan, pemutusan amalan itu, maka fahuwa amrun bi islahiha wa ikmaliha wa itmamiha wa ityani biha alal wajhi alladhi tasluhu bihi ilman wa amalan. Maka itu menunjukkan bahwa amalan itu harus dikerjakan dengan sempurna, dengan baik sampai selesai. Enggak boleh berhenti di tengah jalan. Taib, contohnya ini ya, contoh amalan yang diputus, dan ini nggak boleh hukumnya dalam Islam. Dan kita udah bacakan ayatnya, kita bawakan perkataan fasirin, dan itu sebagai dalil para fuqaha, ulama fikih. Contohnya misalnya seorang ini ya asalnya sholat, kemudian tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholatnya dibatalkan. Ini nggak boleh. Nggak ada angin, nggak ada hujan ya, beda kalau misalnya udah qomat ya, beda lagi karena ada dalil yang membolehkan. Atau misalnya dia itu sedekah, kemudian sedekahnya ditarik kembali, ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya dia sedang sholat 2 rakaat, kemudian tahu bahwa ternyata di tempat tersebut jamaah masih baru dilakukan, dia rubah niatnya dari sholat sunnah, dari sholat fardu menjadi sholat sunnah, ini pun tidak diperbolehkan. Intinya ketika sudah jalan sebuah amalan tidak boleh diputus tengah jalan, nggak boleh. Jadi nggak boleh tiba-tiba pun diputuskan, ngulang lagi, tidak diperbolehkan. Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Artinya jangan kalian putuskan amalan kalian. Selesaikan sampai selesai. Jadi tidak boleh diputuskan di tengah jalan. Itu yang pertama, ikhwati fillah. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian putuskan amalan-amalan kalian. Artinya janganlah kalian putuskan, janganlah kalian hapuskan pahala dari amalan-amalan kalian. Jadi kalau tadi itu ketika beramal nggak boleh berhenti, yang sekarang sudah selesai beramal, kita itu harus menjaga pahala amalan kita, tidak boleh terkena hal-hal yang bisa merusak amalan tersebut, pahala amalan tersebut. Taib. Apa amalan yang bisa merusak pahala sebuah, atau apa hal-hal yang bisa merusak pahala sebuah amalan? Yang pertama adalah murtad, ya, orang yang keluar dari Islam maka amalan terhapus. Lain asyrakta, murtad, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syirik. Seorang yang melakukan syirik maka amalannya terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Ketika engkau berbuat syirik maka aku akan hapuskan amalanmu, kata Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, murtad kemudian syirik. Yang ketiga adalah riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Ya, ini teman akrab ini, riya sama sum'ah, atau tetangga depan belakang lah. Riya dan sum'ah ini. Kalau riya itu menunjukkan ya, menunjukkan amalan untuk dapat pujian. Kalau sum'ah ini menceritakan supaya dapat pujian, ya. Mirip lah. Taib. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah
mengungkit-ungkit sedekah yang menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah itu juga termasuk pembatalan amal. Taib ya, karena waktunya sudah hampir zuhur, mungkin agak kita ringkas. Ya, intinya kita tidak boleh atau menjaga amalan kita agar amalan kita tetap terjaga pahalanya. Taib. Kita lanjut pada ayat yang ke-24. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi orang-orang yang kufur, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya jika dia tidak bertaubat, ya, tidak kembali masuk ke dalam agama Islam sampai kematian mendatanginya. Fala tahinu wa tad'u ila salam. Janganlah kalian lemah dan mengajak berdamai dengan orang-orang yang melawan orang Islam, ya, ketika terjadi peperangan. Wa antumul a'laun, padahal kalian adalah orang-orang yang tinggi, yang mulia, kalian yang akan menang. Wallahu ma'akum, Allah bersama kalian. Walai yatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan mengurangi amalan-amalan kalian. Innamal hayatud dunya laibu walahu. Ingatlah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika kalian beriman dan bertakwa, yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum, maka Allah akan berikan pahala kalian dan Allah tidak akan meminta semua harta kalian. Ini ayat ini ikhwati fillah, di ayat yang ke-36 ini sebagai motivasi awal untuk kita infak, ya. Nanti akan ada hadir ayat-ayat tentang infak. Karena kita harus tahu bahwasanya dunia ini hanyalah permainan, ya, hal yang fana, agar kita mau untuk menginfakkan harta kita. Iyas'alkumuha fayufikum tabkhalu wa yukhrij adghanahum. Jika dia meminta semua harta kalian, seandainya Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk menyedekahkan semua hartanya, seandainya begitu, maka fayufikum wa tabkhalu wa yukhrij adghanakum, maka kalian akan kikir, kalian gak akan mengeluarkan, dan akan kelihatan sifat asli kalian yang tidak mau mengeluarkan infak, begitu. Kemudian yang terakhir, ha antum haula'i tud'auna litunfiku fi sabilillah. Ingatlah bahwasanya kalian adalah orang yang diseru, dipanggil untuk menginfakkan sebagian dari harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian ada orang-orang yang bakhil, yang kikir. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Ingat bahwa kekikirannya itu hanya mendatangkan keburukan untuk pelakunya. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud kikir itu akan berdampak untuk dirinya sendiri. Yang pertama, kata mereka, bahwa orang yang kikir itu kehilangan kesempatan pahala yang sangat besar karena kekikirannya. Padahal seorang yang berinfak dengan satu infak begitu, maka dilipat gandakan menjadi 10, 700, bahkan berkali lipat. Nah, orang yang nggak mau infak kehilangan kesempatan yang besar ini. Kemudian yang kedua, dikatakan orang yang bahil itu bahilnya untuk diri mereka sendiri. Bahwa lihatlah bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang bahil itu ketika tidak mau berinfak, maka hartanya akan keluar di jalan yang zahirnya tidak mendatangkan pahala. Biasanya begitu, ya. Naudzubillah min dzalik. Ininya rusak, rumahnya perlu renovasi, anaknya sakit, dan seterusnya. Itu biasanya tanda-tandanya begitu, ya. Artinya itu pertanda bahwasanya seorang muslim dan muslimah harus banyak berinfak. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan Allah tidak sedangkan kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalaulah kalian tidak mau berinfak, ya, maka Allah akan ganti kalian semua dengan orang-orang yang tidak seperti kalian. Ayat-ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai dorongan untuk kita berinfak, ya. Allah sebutkan dalam ayat tadi, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ketahuilah bahwasanya kalian itu loh yang dipanggil untuk menginfakkan sebagian harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Semoga satu hadis dari Rasulullah SAW ini bisa menyadarkan kita tentang hakikat harta kita yang sebenarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu annahu laisa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi." Ketahuilah, sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta miliknya. Kalian itu, kata Rasulullah, lebih senang dengan harta ahli waris daripada harta kalian sendiri. Kemudian beliau mengatakan, maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Hartamu yang sebenarnya adalah yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan, sedangkan harta untuk ahli warismu adalah yang engkau tinggalkan. Yang di rekening ya, yang di lemari, yang di berangkas, yang di macam-macam itu kalau meninggal otomatis jadi milik siapa? Ahli waris. Kenapa kita suka dengan yang punyanya ahli waris, nggak suka dengan milik kita sendiri? Sebagai penutup, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga hadis ini membakar semangat kita untuk tidak ragu-ragu lagi untuk berinfak. Dan infak itu nggak semuanya, hanya sebagian saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Nggak mungkin ada cerita orang bangkrut jatuh miskin gara-gara banyak sedekah, nggak ada. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah ada seorang hamba yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, kecuali justru Allah akan tinggikan derajatnya. Allah akan muliakan dia di hadapan manusia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah ada seorang yang tawadhu kecuali justru Allah akan tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagian kedua di surat Muhammad. Semoga banyak faedah yang bisa kita dapatkan, banyak motivasi yang kita bisa ambil dari hadis dengan ayat-ayat yang mulia ini. Dan ingat ya, setiap kajian kita itu usahakan antum selepas dari majelis ilmu ada yang antum amalkan ya. Baik itu masalah menyambung silaturahmi, sedekah, semangat untuk sholat sunnah, tidak memutuskan sholat dan seterusnya ya. Itu harus ada perubahan. Karena kalau tidak, ilmu hanya sekedar teori dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wal iyadu billah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.